Mirza, Oke. baik kita berdiskusi, kita Ya. mungkin mulai dengan sejauh mana sebenarnya daya tahan sektor keuangan di Indonesia saat ini dan perkembangan industri perbankan di 2024 ya di tengah adanya transisi pemerintahan baru. Sejauh ini seperti apa Pak Mirza? Kalau kita lihat kita bicara tentang daya tahan ya, kalau kita bicara perbankan tuh refernya kepada daya tahan itu permodalan dan likuiditas gitu ya. Kalau permodalan perbankan itu ya kita biasanya merefer kepada capital adequacy ratio. Capital adequacy ratio perbankan Indonesia ini mungkin ya salah satu tertinggi di dunia karena capital adequacy ratio-nya itu sekitar 26% gitu. Nah kalau kita bicara likuiditas perbankan itu kalau secara sistem itu juga masih cukup tinggi gitu ya. Jadi biasanya kita bicara tentang AL to DPK gitu ya. Oke. AL to alat liquid to DPK, DPK itu dana pihak ketiga, itu juga di atas 20%. Jadi angkanya ya sekitar 27% begitu. Jadi memang secara permodalan dan secara likuiditas perbankan Indonesia kuat gitu, walaupun memang kalau kita lihat global kan kemarin sempat goyang-goyang ya karena suku bunga Amerika tidak jadi turun, sehingga kemudian terjadi ada ya sedikit capital outflow lah di berbagai negara emerging market gitu. Tetapi ya sekarang situasi saya rasa sudah balik stabil kembali gitu. Kalau dilihat dari overall secara global tadi juga Pak Mirza sudah mention gitu ya. Seperti apa sih sebenarnya ekspektasi kemudian nantinya slowing down-nya kondisi global ini termasuk adanya pemangkasan gitu ya suku bunga dari The Fed ataupun juga dari Bank Indonesia nantinya akan seperti apa nih Pak Mirza? Ya, kalau kita lihat dunia kan dunia ini ekonomi global itu ya kita harus lihat apa yang terjadi di Amerika, apa yang terjadi di Tiongkok gitu ya, apa yang terjadi di Eropa dan apa yang terjadi di Jepang. Itu biasanya kita melihatnya itu. Kalau Amerika ini memang cukup anomali, yaitu suku bunga The Fed-nya sudah dinaikkan cukup agresif dan bertahan di level yang tinggi ya sekitar 5,25, 5,5 itu cukup lama, dan ekonomi Amerikanya masih kuat terus gitu, masih kuat terus, dan inflasinya juga walaupun sudah turun tetapi belum turun di bawah, ke arah 2%. Nah, maka dari itu kenapa The Fed yang tadinya mau menurunkan bunga tapi karena inflasinya masih relatif agak tinggi sehingga kemudian The Fed tampaknya menunda penurunan bunga. Tapi kalau kita lihat ekonomi Eropa sih melemah. Kalau kita lihat ekonomi Tiongkok juga melemah, walaupun ya melemahnya Tiongkok bukan seperti lemahnya ekonomi Eropa ya, tapi Tiongkok sudah cukup lemah sehingga kebijakan moneternya di Tiongkok itu ya akomodatif gitu. Kalau kebijakan moneternya di Eropa tampaknya ya dia juga akomodatif dan akan segera turun dibandingkan Amerika yang belum turun-turun gitu. Baik, Pak Mirza, kan semua juga menyoroti dengan ya pastinya tentang bagaimana daya tahan sistem keuangan di Indonesia begitu ya. Apalagi kalau kita lihat nantinya basicnya akan berujung goalnya adalah di pertumbuhan ekonomi yang tampaknya juga masih akan menantang di tahun 2024 ini. Seperti apa sih nantinya tantangan ini kemudian juga berbuntut begitu ya kepada tantangan di kinerja pertumbuhan kredit perbankan begitu ya. Di sisi lain kan kita selalu depend on consumption, pastinya ada spending di sana, tapi di sisi lain suku bunganya juga sedang tinggi seperti saat ini. Seperti apa nih Pak Mirza? Kalau kita lihat pertumbuhan kredit perbankan sih masih on the track ya. Kalau pertumbuhan di bulan Maret itu kan year on year itu masih di level 12% ya, year on year masih 12%. Nah, kalau kita lihat 12%-nya itu 12,4% itu datang dari mana? Datang dari kredit modal kerja itu 12,3%, kredit investasi 14,8% pertumbuhannya year on year, dan kredit konsumsi itu 10,2%. Jadi
sebenarnya pertumbuhan kreditnya sih menurut saya sih not bad ya. Memang, nah kalau pertumbuhan ekonomi kan juga kemarin di triwulan 1 itu 5,1%. Satu ya. Ya, dibandingkan triwulan 4 5,04%. Walaupun memang kalau kita lihat misalnya pulau by pulau gitu ya. Kalau pulau by pulau itu Jawa yang mana merupakan 57% dari ekonomi Indonesia itu tumbuhnya di bawah 5. Tumbuhnya Jawa itu 4,84%. Nah, kalau Kalimantan yang merupakan 8% dari ekonomi Indonesia tumbuh 6%, 6,1. Jadi cukup kuat. Sulawesi yang di mana tempatnya pertambangan nikel, smelter, itu sekitar 7% dari ekonomi Indonesia tumbuh 6,3%. Gitu. Jadi memang yang tumbuhnya di bawah 5% itu Sumatera 4,2% dan Jawa 4,8%. Nah ini yang memang harus lebih didorong saya rasa ya pertumbuhan di 2 pulau terbesar di Indonesia ini begitu. Menjaga Didorongnya ke kondisi. arah mana? Oke. Didorong ke arah mana? Menurut saya ya salah satu ya penting ya manufaktur harus. Baik, Pak Mirza, tapi menjaga raport ini, tren dari pertumbuhan kredit begitu ya, di semester selanjutnya dengan tantangan yang berbeda lagi, ini akan seperti apa view-nya Pak Ko dari OJK? Kalau kami sih melihat bahwa ya ekonomi Indonesia ini sebenarnya lebih banyak kalau kita bicara kondisi perbankan, kemudian perbankan itu merefer kepada likuiditas dan likuiditas itu lebih banyak merefer kepada apa yang terjadi dengan kebijakan moneter dan apa yang terjadi di global. Kami sih melihat memang masih yang jadi ditunggu-tunggu oleh perbankan saya rasa adalah kapan ini suku bunga Amerika turun gitu. Kalau suku bunga Amerika turun maka suku bunga Bank Indonesia bisa turun. Kalau suku bunga Bank Indonesia bisa turun ya maka suku bunga perbankan bisa turun, kemudian kredit bisa bergulir lebih cepat gitu ya. Tapi secara umum sebenarnya kalau kita lihat kesehatan perbankan tadi selain dari likuiditas dan permodalan, terkait angka non-performing loan kan juga cukup baik, 2,2% ya, dibandingkan Maret tahun lalu yang 2,5%, turun ke 2,2% untuk gross NPL. Menurut saya sih angka yang cukup baik begitu untuk ketahanan sektor perbankan Indonesia. Oke, baik.